Halo teman-teman, salam jumpa kembali di channel saya, Insinyur Harun. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian kebijakan publik yang menurut saya aneh, khususnya di Provinsi Papua. Judul konten kali ini adalah Papua itu keras bro. Namun sebelum kita lanjut, mari kita merokok dulu karena di dalam gumpalan asap rokok ada hikmatnya. Konten kali ini disponsori oleh Anggur Kubu. Baik teman-teman, sesuai dengan judul konten yang tadi, ada beberapa yang menurut saya aneh. Salah satunya adalah formasi tes CPNS tahun 2018. Kenapa aneh? Yang saya ikuti, saya amati, dan sampai hari ini itu benar-benar terjadi nyata itu begini. Yang pertama, formasi CPNS tahun 2018 itu dari pusat pemerintah. Negara sudah menjadwalkan per tahun 2018. Namun banyak hal yang menyulitkan di Papua, atau entahlah, saya kurang tahu seperti apa. Tapi yang jelas kebijakan-kebijakan khusus di Papua itu beda dengan daerah lain. Pertama, kalau bicara formasi CPNS, formasi tahun 2018 itu begini, kenapa aneh? Daerah lain tes online, Papua offline, dengan alasan titik. Yang berikut, daerah lain sudah menerima SK CPNS maupun SK PNS, dan yang sudah dikenal biasanya itu prajabatan. Tapi kalau Papua itu begini, formasi tahun 2018, tesnya tahun 2019, dengan hasil kelulusan tahun 2020. Mungkin saja prajabatan tahun 2021 dan kerja aktif tahun 2022, 5 tahun coy. Aneh kah tidak? Kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari atau kemudian tahun, karena ini mempengaruhi perkembangan pembangunan di dalam sistem administrasi atau pelayanan publik dari ASN kepada masyarakat. Ya, ini yang menurut saya itu aneh. Pelantikan Sekda Provinsi Papua per tanggal 3 Maret 2021. Kenapa saya bilang aneh menurut versi saya? Begini. Yang pertama, Indonesia ini sudah merdeka 77 sekian tahun, 77 tahun lah, 70-an tahun. Kalau dibandingkan dengan manusia itu sudah dewasa. Dan Indonesia ini terdiri dari 5 pulau besar, diantaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, kurang lebih begitu, 5 pulau besar. Dan di dalam 5 pulau besar ini terdapat 34 provinsi. Artinya Provinsi Papua ini juga masuk di dalam daftar 34 provinsi yang dimaksud tadi. Dan Provinsi Papua juga tidak kalah dewasa. Namun hari ini, tanggal 3 Maret 2021, kejadian pelantikan Sekda antara Sekda definitif dan pejabat Sekda di Provinsi Papua, hari yang sama, tanggal yang sama, waktu yang berbeda. Kalau pelantikan Bapak Flasi tengah jam 1 lebih, kalau pelantikan Bapak Wakilwa jam 3, kurang lebih begitu. Ini aneh menurut saya, karena pelantikannya sama-sama dan membingungkan masyarakat. Harapan masyarakat pastinya itu
di antara dua ini siapa yang seharusnya menjalankan tugas dan siapa yang seharusnya menjadi yang terbaik untuk masyarakat Papua. Karena di masa-masa ini Papua ada di dalam kutipan masa sulit dengan banyak problem yang terjadi, yang jelasnya masyarakat ingin mempunyai pemimpin yang baik, bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua dari berbagai bidang ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Berharap yang menjadi sekda definitif yang berdasarkan undang-undang, berdasarkan prosedur yang berlaku sesuai prosedur diangkat, itulah yang mungkin baik sesuai hukum, dan yang pastinya masyarakat itu ingin melakukan para pemimpin khususnya di Provinsi Papua ini melakukan yang terbaik, karena masyarakat itu butuh pelayanan dari pemerintah yang terarah, terukur, dan menyentuh.